Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu menangis diam-diam di malam hari, merasa hidup terlalu berat? Jika iya, jangan khawatir. Karena di balik ujian, Allah menitipkan rahasia indah tentang hati yang tetap tenang. Mari kita kupas bersama. Rahasia hati tenang meski hidup banyak ujian. Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh dengan ujian yang seolah tidak ada habisnya? Setiap kali satu masalah selesai, masalah baru muncul kembali. Kadang datang lebih besar dari sebelumnya. Kadang membuat dada sesak, pikiran kacau, dan hati terasa lelah. Ada orang yang terlihat kuat di luar, tapi di dalam hatinya sedang berperang dengan kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Ada yang setiap malam tertidur dengan air mata, bertanya dalam hati, kapan semua ini berakhir? Namun tahukah kamu, ada rahasia yang bisa membuat hati tetap tenang, meski hidup penuh dengan ujian. Rahasia yang tidak hanya menenangkan jiwa, tapi juga memberi kekuatan untuk terus melangkah tanpa menyerah. Inilah yang akan kita bahas bersama. Hidup memang tidak selalu sesuai dengan harapan. Kadang kita berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya justru mengecewakan. Kadang kita mencintai seseorang, tapi harus menerima perpisahan. Kadang kita bekerja keras, tapi yang kita dapat hanyalah kegagalan. Semua itu membuat kita merasa hidup tidak adil. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada pelajaran berharga yang sering kita lewatkan. Karena sebenarnya, ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Hanya saja, seringkali kita terlalu sibuk mengeluh sehingga tidak bisa melihat hikmah yang tersembunyi. Rahasia pertama untuk menenangkan hati dalam menghadapi ujian adalah menerima kenyataan dengan ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima bahwa apa yang terjadi sudah diatur oleh Allah dengan tujuan tertentu. Ikhlas membuat hati tidak memberontak. Ikhlas membuat pikiran lebih jernih. Saat hati menerima, beban terasa lebih ringan. Banyak orang hancur bukan karena ujiannya terlalu berat, tetapi karena hatinya tidak mau menerima kenyataan. Mereka melawan dengan marah, dengan kecewa, dengan putus asa. Padahal ketenangan lahir ketika kita berdamai dengan takdir. Pernahkah kamu melihat seseorang yang diuji dengan sakit yang berat, tapi wajahnya selalu tersenyum? Atau orang yang kehilangan segalanya, tapi tetap bisa berkata, "Saya yakin ini yang terbaik dari Allah." Mereka bukan tidak merasa sakit, bukan tidak merasa kehilangan, tapi mereka memilih untuk menerima dengan ikhlas. Itulah yang membuat hati mereka tenang. Ketika ikhlas sudah hadir di hati, kita mulai bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang bahagia tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita tetap kuat meski masalah datang bertubi-tubi. Hidup bukan tentang selalu menang, tapi tentang bagaimana kita belajar dari kekalahan. Hidup bukan tentang selalu mendapatkan yang kita inginkan, tapi tentang bagaimana kita tetap bersyukur meski keinginan belum terwujud. Ketenangan hati tidak datang dari berapa banyak masalah yang selesai, tetapi dari bagaimana cara kita memandang masalah itu. Ada orang yang masalah kecil saja sudah membuatnya stres. Ada pula yang diuji begitu berat, tapi tetap bisa tertawa dan melangkah dengan tenang. Perbedaan itu ada di hati, dan hati yang tenang lahir dari ikhlas. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, mulailah dengan berkata dalam hati, "Saya ikhlas, saya percaya. Semua ini bagian dari rencana Allah untuk membuat saya lebih kuat." Ucapkan itu berulang kali sampai hatimu luluh. Karena setiap kali kita belajar ikhlas, kita sedang membuka pintu ketenangan. Kekuatan syukur di tengah ujian. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur ketika hidup sedang berat, ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika doa seakan tak kunjung dijawab? Bukankah bersyukur itu mudah saat semua berjalan lancar, saat rezeki melimpah, saat hati penuh kebahagiaan? Tetapi justru di saat paling sulit, syukur menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Syukur adalah kunci kedua yang membuat hati tetap tenang meski hidup banyak ujian. Bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi juga ketika kita masih diberikan hal-hal yang sering kita lupakan. Nafas yang masih berhembus, mata yang masih bisa melihat, kaki yang masih bisa melangkah, keluarga yang masih mendukung, sahabat yang masih peduli.
Bahkan masalah yang kita hadapi pun bisa jadi alasan untuk bersyukur, karena lewat masalah itulah kita belajar menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih kuat. Orang yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk merasa cukup. Sementara orang yang lupa bersyukur selalu merasa kekurangan, meski apapun sudah dia miliki. Banyak orang yang hidupnya tampak sempurna, tapi jiwanya kosong. Karena mereka sibuk menghitung apa yang hilang, bukan menghargai apa yang masih ada. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Syukur adalah sikap hati yang rela, yang menerima, yang menghargai setiap karunia, sekecil apapun. Ketika hati sudah terbiasa bersyukur, maka ujian sebesar apapun tidak akan mampu meruntuhkan kita. Sebab kita tahu di balik musibah masih ada banyak nikmat yang Allah titipkan. Pernahkah kamu melihat orang yang hidupnya sederhana, tapi selalu bahagia? Mereka mungkin tidak punya harta banyak, tidak punya rumah mewah, tidak punya jabatan tinggi, namun mereka punya hati yang penuh syukur. Itu sebabnya wajah mereka selalu berseri, langkah mereka ringan dan hidup mereka terasa damai. Syukur itu ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Saat kita berada dalam masa tersulit sekalipun, cahaya syukur akan menuntun kita untuk tetap melihat sisi baik dari setiap keadaan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, kita bisa bersyukur masih diberi kesehatan untuk berusaha kembali. Ketika gagal dalam cinta, kita bisa bersyukur Allah menjauhkan kita dari orang yang mungkin bukan terbaik untuk kita. Ketika diuji dengan sakit, kita bisa bersyukur karena sakit itu menghapus dosa-dosa kita. Allah berjanji, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Janji ini bukan sekadar kata-kata. Siapapun yang membiasakan diri bersyukur, hidupnya akan terasa lebih lapang, hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Bahkan tanpa disadari, nikmat-nikmat baru akan datang menghampiri. Syukur membuat kita fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang hilang. Syukur membuat kita kuat menghadapi kesulitan, karena kita tahu masih ada kebaikan yang Allah sisakan. Syukur membuat hati tetap damai meski badai sedang menerpa. Maka jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh ujian, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lihat sekelilingmu, lihat keluargamu, lihat dirimu, lihat betapa banyak nikmat yang Allah masih berikan. Ucapkan Alhamdulillah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur. Meski berat, aku masih Kau beri kesempatan untuk hidup, untuk belajar, untuk memperbaiki diri." Ketika kita mampu bersyukur di tengah ujian, maka kita akan merasakan rahasia besar. Ujian bukan lagi beban, melainkan jalan menuju kedewasaan jiwa. Rasa sakit bukan lagi penghalang, melainkan guru yang mendidik kita. Dan hati kita pun tetap tenang, meski badai belum juga reda. Sabar perisai hati saat diuji. Tahukah kamu, ada satu kekuatan besar yang bisa membuat hati tetap kokoh meski badai ujian menerpa tanpa henti. Kekuatan itu bernama sabar. Sabar bukan sekadar menahan diri untuk tidak marah, bukan hanya menunggu dengan pasif, tetapi sabar adalah perisai yang menjaga hati dari kehancuran. Tanpa sabar, ujian sekecil apapun bisa membuat kita runtuh. Dengan sabar, ujian sebesar apapun bisa kita lewati dengan kepala tegak. Sabar itu tidak mudah. Tidak ada manusia yang langsung lahir dengan hati yang penuh kesabaran. Sabar adalah hasil latihan, hasil dari pengalaman, hasil dari luka-luka yang membuat kita lebih kuat. Sabar berarti tetap tenang ketika hati ingin memberontak. Sabar berarti tetap melangkah ketika kaki ingin menyerah. Sabar berarti tetap yakin ketika pikiran penuh keraguan. Seringkali kita melihat orang yang diuji dengan kesulitan besar, tapi tetap tersenyum. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana dia bisa setegar itu? Jawabannya ada pada kesabaran. Mereka belajar bahwa menangis boleh, mengeluh sebentar boleh, tetapi berhenti berjuang bukan pilihan. Sabar tidak meniadakan rasa sakit, sabar justru mengajarkan kita bagaimana menghadapi rasa sakit dengan hati yang lebih lapang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa, Maha Penolong, berjanji untuk bersama orang yang sabar. Apakah ada kekuatan yang lebih besar dari itu? Saat kita sabar, kita tidak sendirian.
Ada Allah yang menguatkan, ada Allah yang menuntun, ada Allah yang memberi jalan keluar. Sabar juga bukan berarti kita hanya duduk diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berusaha sebaik mungkin sambil percaya bahwa hasil akhirnya ada dalam genggaman Allah. Sabar adalah menanam benih dengan tekun meski belum terlihat tanda-tanda tumbuh. Sabar adalah berjalan di jalan panjang meski tujuan belum tampak di depan mata. Orang yang tidak sabar biasanya cepat putus asa. Mereka mudah marah, mudah kecewa, mudah menyerah. Akhirnya hati mereka gelisah, hidup mereka terasa sempit. Sebaliknya, orang yang sabar meski jalannya penuh duri tetap bisa melangkah dengan tenang. Karena mereka tahu setiap langkah sabar akan dibalas dengan pertolongan yang tidak terduga. Pernahkah kamu mengalami masa sulit yang panjang, lalu tiba-tiba pertolongan datang di saat yang paling tidak disangka? Itu buah dari kesabaranmu. Mungkin kamu menunggu lama, mungkin kamu menangis setiap malam, mungkin kamu hampir menyerah. Tetapi karena kamu bertahan, Allah kirimkan jalan keluar yang tidak pernah kamu bayangkan. Kesabaran adalah seni menahan hati, menahan amarah agar tidak melukai, menahan putus asa agar tidak berhenti berusaha, menahan keluhan agar tidak memperburuk keadaan, dan yang paling penting, menahan diri untuk tetap percaya kepada Allah, meski logika manusia seakan berkata mustahil. Hati yang sabar akan selalu lebih tenang, karena ia tahu semua ada waktunya, semua ada jalannya, semua ada ujungnya. Tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada penderitaan yang tidak berakhir. Semua ujian akan berlalu, sebagaimana badai yang pasti akan reda. Maka jika hari ini kamu sedang diuji, tanamkan dalam hati, saya akan bersabar. Saya percaya Allah bersama saya. Ingatlah, sabar bukan berarti lemah. Justru sabar adalah kekuatan terbesar. Orang yang mampu sabar adalah orang yang benar-benar berani. Dengan sabar, hati tidak mudah hancur. Dengan sabar, jiwa tetap kokoh. Dengan sabar, kita bisa melewati segala ujian dengan tenang. Karena sabar adalah perisai hati yang melindungi kita dari putus asa, dari gelisah, dari ketakutan yang berlebihan. Tawakal, menyerahkan hati kepada Allah. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan? Sudah bekerja keras, tapi rezeki masih seret. Sudah berdoa lama, tapi doa seakan tak juga dikabulkan. Di titik itu, hati seringkali merasa lelah. Kita mulai bertanya-tanya, apa gunanya usaha kalau hasilnya begini? Apa gunanya doa kalau tidak juga terjawab? Inilah saatnya kita belajar tentang tawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal juga bukan berarti menyerah begitu saja. Tawakal adalah ketika kita sudah berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasil akhirnya sepenuhnya kepada Allah. Karena kita sadar, sehebat apapun usaha manusia, keputusan terakhir tetap milik Allah. Dan ketika hati mampu tawakal, saat itulah ketenangan yang luar biasa hadir dalam jiwa. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, merawatnya, menyiramnya. Tetapi ia tahu hujan bukan di tangannya, matahari bukan kuasanya, hasil panen bukan sepenuhnya dalam kendalinya. Maka ia bekerja sebaik mungkin, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Itulah gambaran nyata dari tawakal. Orang yang tidak tawakal biasanya hidupnya penuh gelisah. Mereka ingin semua sesuai kehendaknya. Mereka ingin segala sesuatu terjadi persis seperti yang diinginkan. Begitu gagal, hatinya hancur. Begitu ditolak, pikirannya kacau. Sebab mereka lupa, dunia ini bukan pusat keinginannya. Ada kehendak Allah yang lebih besar, yang lebih tahu apa yang terbaik. Dengan tawakal, hati kita menjadi lebih ringan. Kita tetap berusaha, tapi tidak terikat pada hasil. Kita tetap berdoa, tapi tidak memaksa jawaban. Kita tetap melangkah, tapi menyerahkan arah kepada Allah. Dan ketika hasilnya berbeda dengan yang kita harapkan, kita tidak hancur. Kita tetap bisa berkata, inilah yang Allah pilihkan, pasti ada hikmahnya. Tawakal juga bukan tanda kelemahan. Justru tawakal adalah tanda keyakinan yang dalam. Hanya orang yang benar-benar percaya kepada Allah yang mampu menyerahkan hatinya sepenuhnya. Karena itu, tawakal adalah puncak dari iman. Kita berusaha dengan tangan, kita berdoa dengan lisan, dan kita menyerahkan hati kepada Allah. Seringkali kita terlalu takut gagal, takut kehilangan, takut ditolak, takut tidak berhasil. Padahal jika kita benar-benar bertawakal, kita akan sadar
Gagal bukan akhir, kehilangan bukan bencana, penolakan bukan kehancuran. Semua hanyalah jalan lain yang Allah tunjukkan agar kita sampai pada yang lebih baik. Tawakal membuat kita berani mengambil langkah, karena kita tidak lagi terikat pada ketakutan akan hasil. Tawakal membuat kita lebih tenang, karena kita percaya Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Tawakal membuat kita lebih bahagia, karena kita yakin setiap kejadian ada dalam rencana terbaiknya. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang kehilangan segalanya, tapi tetap berkata, "Saya yakin Allah akan ganti yang lebih baik"? Itulah hati yang bertawakal. Mereka mungkin menangis, mungkin merasa sakit, tapi mereka tidak larut dalam keputusasaan. Mereka percaya Allah tidak pernah salah memilihkan jalan. Jika hari ini kamu sedang diuji, jangan biarkan hatimu terus tenggelam dalam kecemasan. Berusahalah semampumu, lalu pasrahkan sisanya kepada Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha. Kini aku serahkan hasilnya kepadamu, karena Engkaulah yang lebih tahu apa yang terbaik bagiku." Hati yang bertawakal akan selalu lebih damai, karena ia tidak lagi terikat oleh keinginan pribadi semata. Ia sudah meletakkan harapan di tangan yang paling kuasa, dan siapapun yang meletakkan urusannya kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Rahasia sejati hati yang tenang. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan hati yang benar-benar tenang? Bukan tenang karena tidak ada masalah, bukan tenang karena semua keinginan terpenuhi, tapi tenang meski hidup penuh ujian, meski jalan terasa berat, meski air mata kadang masih menetes. Tenang yang lahir bukan dari luar tetapi dari dalam hati. Itulah rahasia yang selama ini kita cari. Hati yang tenang tidak datang begitu saja. Ia adalah buah dari perjalanan panjang. Dari belajar ikhlas menerima takdir, dari membiasakan diri bersyukur, dari melatih kesabaran, hingga akhirnya menyerahkan segalanya kepada Allah dengan tawakal. Semua itu membentuk hati yang kuat, hati yang lembut, hati yang damai. Ikhlas membuat kita berdamai dengan kenyataan. Syukur membuat kita menghargai apa yang masih ada. Sabar membuat kita tetap bertahan meski sakit. Tawakal membuat kita menyerahkan semua hasil kepada Allah. Jika empat hal ini menyatu dalam hati, maka ketenangan sejati akan hadir. Orang yang hatinya tenang bukan berarti hidupnya tanpa ujian. Justru ujiannya sering kali lebih besar. Tapi bedanya, mereka tidak panik, mereka tidak hancur, mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Mereka punya pegangan yang kuat, mereka punya cahaya di dalam hati. Ketenangan sejati adalah ketika kita bisa tersenyum meski dunia mengecewakan. Ketika kita bisa melangkah meski kaki gemetar. Ketika kita bisa berkata, "Saya percaya Allah punya rencana," meski hati sedang sakit. Itulah hati yang benar-benar tenang. Hidup ini memang singkat, masalah akan selalu ada. Ujian akan terus datang silih berganti. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari itu. Tetapi kita punya pilihan, mau terus gelisah dan terpuruk, atau mau belajar menemukan ketenangan dengan cara yang Allah ajarkan. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Inilah kunci terakhir. Sebanyak apapun rahasia yang kita pelajari, jika hati tidak dekat dengan Allah, maka tenang itu hanya semu. Tetapi jika hati selalu ingat kepadanya, selalu berzikir, selalu berdoa, selalu berharap hanya kepadanya, maka ketenangan sejati akan hadir. Bahkan di tengah badai yang paling besar. Maka jangan lagi mencari tenang di luar dirimu. Jangan berharap ketenangan hanya datang dari harta, dari manusia, dari dunia. Karena semua itu fana, semua itu sementara. Carilah tenang di dalam hatimu, dengan ikhlas, syukur, sabar, tawakal, dan selalu mengingat Allah. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Ujianmu bukan tanda Allah membencimu, tapi tanda Allah sedang mendidikmu, sedang menguatkanmu, sedang membawamu lebih dekat kepadanya. Hati yang tenang bukanlah hati tanpa luka. Hati yang tenang adalah hati yang tetap kuat meski terluka. Hati yang tenang bukanlah hati tanpa tangisan. Hati yang tenang adalah hati yang tetap percaya meski air mata jatuh. Rahasia hati tenang meski hidup banyak ujian bukan terletak pada hilangnya masalah, tetapi pada bagaimana kita merespons setiap masalah. Dan ketika kita memilih ikhlas, syukur, sabar, tawakal,
serta selalu mengingat Allah, maka hati kita akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Akhirnya kita sadar, ketenangan hati adalah hadiah dari Allah. Hadiah bagi mereka yang mau belajar, mau bertahan, mau percaya, dan mau kembali kepadanya. Itulah rahasia sejati hati yang tenang. Sahabatku, ujian hidup memang tidak akan pernah berhenti. Tapi ingatlah, hati yang dekat dengan Allah tidak akan pernah goyah. Mari kita terus belajar ikhlas, terus bersyukur, terus bersabar, dan terus bertawakal. Karena hanya dengan itulah kita bisa merasakan ketenangan sejati. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.